Mau ziarah ke ngendi Bu? Masjid Qiblatain. Wong Arab lucu-lucu. Yuk, sip. Mantap. Yuk. Dua jantan. Sip. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بطلا. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وأساء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. الفاتحة. Sejarahnya adalah bagaimana ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam masjid Mujabah salat 2 rakaat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta doa, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar umatnya dijauhkan dari rasa terkejut atau rasa kelaparan. Alhamdulillah, doa yang pertama ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah agar umatnya dijauhkan dari banjir, sama seperti umatnya Nabi. Jadi makanya doa yang kedua ini dikabulkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak berselisih. Tapi doa yang ketiga ini Bapak Ibu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena lantas kenapa? Karena lantas supaya iman kita, Allah ingin tahu berapa kuat iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang memang betul memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi. Lihat contohnya Palestina dengan
Israel. Itu Bapak Ibu tetap teguh, Palestina tetap teguh dengan agamanya, walaupun seringkali diserang oleh orang kaum Israel, tapi alhamdulillah iman yang kuat tetap berpegang teguh kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah doa Rasulullah ketika di dalam masjid Ijabah. Doa yang pertama dikabulkan, doa yang kedua dikabulkan, doa yang ketiga tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa di tempat kita ini Bapak Ibu adalah namanya Masjid Bilal. Inilah Masjid Bilal yang disebut Masjid Bilal tempat kita di sebelah kiri kita, itu namanya adalah Masjid Bilal. Inilah kita betul menaranya kita betul di depan kita di sebelah kiri. Itulah namanya Masjid Bilal. Di sini masjidnya Bapak Ibu mempunyai dua keunikan. Apa keunikannya? Di bawahnya ada mall, di atasnya ada masjid. Jadi penduduk di kota Madinah, baik kota Mekah, menjuluki dengan nama Masjid Dunia wal Akhirah. Inilah keunikannya Bapak Ibu, disebut dengan bentuk Dunia wal Akhirah. Tentunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sudah tahu seorang Bilal dulunya seperti apa, dan wajahnya seperti apa. Dengan ini Bapak Ibu, sebelum masuk Islam memang terkenal dia orangnya hitam, budak dari Umayyah. Tapi walaupun dia hitam kulitnya, subhanallah, dia tidak masuk Islam, tapi sering menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, menyebut ahad-ahad. Sampai Umayyah ini mendengar bahwasanya Bilal ini sering kali menyebut ahad-ahad, maka pada saat itu Bilal ini disiksa pada terik matahari yang sangat panas sekali. Panas sekali hingga akhirnya begitu ada salah satu sahabat kaum muslimin mengenai Rasulullah sebagai muadzin. Inilah bentuk kecintaan Bilal terhadap Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat meninggal, pada saat itu Bilal tidak mau mengumandangkan azan lagi. Lantas kenapa? Karena lantas Bilal punya alasan, saya tidak mau mengumandangkan azan lagi karena lantas saya takut akan teringat dengan Rasulullah. Biasanya berziarah kepada makam Rasulullah. Itulah pada saat Bilal tidur bermimpi Rasulullah SAW dengan kuburan di saat itulah Bapak Ibu, sebenarnya ini menangis dan tidak pernah Bilal nangis. Pada saat itu tangisannya sangat sedih sekali, sampai-sampai keluarganya Sayyidina Bilal ini bertanya kepada Bilal. Setelah Bapak Ibu sekalian, bangsa ini sudah dilakukan adalah masjid ibadah yang mempunyai rumah wadahnya sesuatu seperti pengetatan. Itulah Bapak Ibu masjid juga mengarahnya mengarah tempat. Insya Allah kita nanti di sini akan melaksanakan ibadah, yaitu melaksanakan sholat 2 rakaat. Dan karena kita sudah masuk, sekarang sudah masuk waktunya sholat duha, kita bisa sholat duha di sini. Para sahabatnya, Rasulullah datang nyampe di kota Madinah, Bapak Ibu, disambut oleh sahabat Ansar kota Madinah, disambut dengan
dari Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi Allah yang selama ini diganti oleh orang kaum Ansor Madinah. Dan alhamdulillah pada saat itulah Bapak Ibu Rasulullah ditawarkan untuk membangun Masjid Quba. Dan insyaallah sebentar lagi Bapak Ibu kita akan sholat, kita akan keluar dan kita sholat di dalam Masjid Quba. Dan insyaallah Bapak Ibu mudah-mudahan kita akan mendapatkan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, mendapatkan satu pahala umrah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, insyaallah jangan lupa bus kita ini warnanya merah, nomornya 104. Jadi untuk nanti terlihat Bapak Ibu dilihat di mana tempat parkirannya, karena bus kita ini di depannya ada stiker Aiwah. Jadi gampang Syafaqtur stikernya, jadi gampang untuk Bapak Ibu bisa ke bus kembali. Jadi jangan lupa diingat-ingat untuk nomor bus kita, nomornya 104, warnanya merah dan ada stiker depannya stiker Syafaqtur. Inilah Bapak Ibu yang dibangun atas dasar ketakwaan. Jadi sangat besar sekali keutamaannya, kelebihannya Bapak Ibu. Dan di sini mumpung kita berada di sini, kita sholat. Sesudah sholat langsung kumpul kembali ke tempat masjid kita kasih bakokan di mana kumpul kita, lalu kemudian kita bersama-sama lagi menuju ke bus untuk melanjutkan perjalanan kita menuju ke kebun kurma. Jadi sebelum kita langkah jangan sampai ada yang ke bus duluan. Mohon kepada Bapak Ibu pengertiannya, jangan sampai ada yang kepisah waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ya, Pakistan. Pakistan. Indonesia. Di Rono. Ayo, Pak. Sekarang foto di sini. Askiamun foto. Di sini foto. Sederhana. Mana? Ini Masjid Quba iki yo ono saat 5 waktune, Bu. Noto. Tadi dijual terus. Pahalanya padha karo umroh. Masa nang Quba? Ora ning Masjid Al-Bajir ini. Jadi padha karo Ngono masjid kisah ora? ora iso sih ning Jeddah saiki. Ora sida.
Grana guys, nggak ada grana. Kita berbicara tentang manfaatnya lebih baik kita berselawat kepada junjungan ketinggi sang baginda Rasulullah SAW sampai kita sempurna. Dan saya potong dulu Bapak Ibu karena saya mau bagi-bagi roti air kepada Bapak Ibu. Setelah nanti disampainya di kebun kurma saya sebut kembali. Terima kasih. Boleh kan leganan pulau ini. Pulau putar-putar untuk leganan itu. Nah jadi kan jam tugas pergi mau nggak buatan apa? Ini nak karo jago itu lah. Oh gitu. Oh betul. Terus kapan?
enggak? Kaki gula. Aduh. Ini roti Arab guys. Aku lu mangan no. Ini yang kita bongkar mau. Alipit api tolip, turut. Jalan alipit api tolip. Lagi batunya kayak gini-gini. Iya, atu-atu Arab suku Indonesia. Kita bisa lihat Bapak Ibu bagaimana posisi kebun kurma dan di situ ada kurma apa-apa ya, yang satu yang paling disukai oleh Rasulullah adalah namanya kurma asal warnanya hitam. Itu kurma yang paling disukai oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah bersabda, barang siapa yang memakan kurma aswad pada waktu pagi hari 7 Syawal, maka sampai dari pagi dan malam petang jadi akan dijauhkan dari sisir. Jadi keutamaannya Bapak Ibu sangat besar sekali kalau kita makan 7 butir kurma aswad. Itu kurma yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Biasanya para jemaah umrah yang sering dibeli kurma itu namanya kurma madu. Namanya kurma madu ini kalau bahasa Arabnya di sini kurma sukari. Tapi insya Allah nanti di dalam kebun kurma ini banyak sekali macam-macam kurma. Tinggal Bapak Ibu bisa lihat dan Bapak Ibu bisa mencicipi. Bisa mencicipi asalkan jangan sampai banyak-banyak sampai 1 karung ya. Satu-satu aja, jangan sampai 1 karung. Kalau sampai 1 karung itu bukan halal lagi, haram ya. Lu nyicipi malah enak. Dan mau belinya dengan kita hitung bagi rezeki, hitung syukuran sama Allah yang sudah kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita barusan sudah singgah yaitu di tempat kebun kurma. Tadi kita sudah mengikuti segala apa yang ada di dalam kebun kurma. Saya tanya tadi, habis berapa karung? 30. Sama para sahabat Tuhan Rasulullah. Maka pada saat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gunung Uhud ini terdiam. Itulah kecintaannya Bapak Ibu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Uhudun wa yuhibbuna wa nahnu wa nuhibbuhu.
Uhud ini mencintai kita dan kita pun harus mencintai gunung Uhud. Dan alhamdulillah sebentar lagi Bapak Ibu, insyaallah kita akan ke desa Uhud dan kita akan melihat bagaimana peristiwa terjadi. Kita bisa bayangkan nanti ketika kita sudah sampai di Jabal Uhud. Uhud ini Bapak Ibu warnanya merah. Bapak Ibu yang Allah peristiwa terjadinya perang Uhud ini pada tahun ketiga Hijriah. Mulanya karena terjadi perang pada tahun 2 Hijriah. Kenapa ada perang namanya perang Badar? Karena pada saat itu pada tahun 2 Hijriah ini Abu Sufyan dari kota Syam membawa perdagangan dari kota Syam menuju ke kota Mekah. Perdagangannya sangat banyak sekali, harta-harta dan juga oleh-oleh yang dibawa oleh Abu Sufyan menuju ke kota Mekah. Jadi pada saat itu kaum muslimin mengetahui apa yang dibawa oleh Abu Sufyan, kaum muslimin mau mencegat pada saat itu, mau mencegat dari Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ini kalau mencegat artinya mencegat. Dicegat Aryan. Abu Sufyan ini ya Pak, dia dengan dirinya. Saya takut nanti ini ketika perjalanan menuju di kota Mekah dan saya pasti lewat pintu Madinah dan seandainya nanti saya bawa dagangan dari kota Syam menuju ke kota Mekah dan saya lebih dekat oleh kaum muslimin, maka saya nanti dibunuh dan juga harta maka pada itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Sufyan ini menyuruh salah satu seorang yang membawa kambing pada saat itu untuk menuju ke kota Mekah untuk menyampaikan apa yang telah apa yang saya dapati dari kabar tersebut Bapak Ibu. Kabar tersebut adalah awalnya di gunung Uhud. Nanti kalau sudah sampai di gunung Uhud Abu Sufyan ini menyuruh salah satu orang ke kota Mekah untuk melaporkan bahwasanya Abu Sufyan ini akan dihajar orang kaum muslimin. Jadi kelompok orang kaum agama kita alhamdulillah pada saat perang banyak kebahagiaan oleh kaum muslimin dan banyak Bapak Ibu yang masih terbunuh dari kalangan kaum perjuangan yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal kita Bapak Ibu kita ini mengetahui tentang kita harus fokus itulah Bapak Ibu tentang
Tampil Figuran Kota Mekah. Larangan Kota Mekah Tampil Figuran itu mengadakan seibaran bahwasanya orang Mekah tidak boleh keluar dari Mekah dan tidak boleh berdagang keluar dari Mekah menuju kota Madinah. Supaya kenapa? Supaya tidak mengetahui apa yang dialami oleh orang tanpa figuran kota Mekah pada saat perang Badar menimpa kesusahan yang sangat mendalam. Di situ Bapak Ibu di situ Simbol sangat marah besar sekali, dan pada saat menunggu 1 tahun lamanya masuk ke tahun 3 hijriah, disitulah insyaallah kita hanya berbicara saja kepada syuhada Uhud dan gugur dalam perang Uhud. Saya dipanggil dan kita sampaikan bahwa Bapak Ibu bagaimana kondisinya perhubungan syuhada Uhud ini, karena tidak sama dengan perguruan lain. Kenapa? Karena pada tahun dulu di sini ada terjadi banjir, jadi mayat-mayat yang dikuburkan di Uhud ini keluar semua. Tapi subhanallah, mayat dari Sayyidina Hamzah ini Bapak Ibu utuh dan dalamnya masih mengalir, walaupun beribu tahun lamanya meninggal, tapi darahnya tetap putih. Subhanallah. Kemudian Bapak Ibu dibuktikan, ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau orang memisahkan agama Islam insya Allah mati dan berakhir pada itu. Inilah Bapak Ibu dan kita masih lama lagi. Laut merah di Mekah, di Jeddah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita di sana nanti insya Allah akan memberikan salam saja kepada syuhada Allah, dan kemudian untuk pribadi Bapak Ibu yang mau foto sendiri silakan, dan selanjutnya kita akan menuju ke Bukit Kali karena kita melihat kondisi waktu kita mau jam 11 dan usahakan kita sholat zuhur di Masjid Nabawi, karena sayang Bapak Ibu dan teman-teman pahalanya sangat besar sekali, utamanya besar sekali. Jadi karena besok kita akan meninggalkan kota Madinah, jadi usahakan waktu sekarang ini dan untuk malam dan besoknya Bapak Ibu kita usahakan dengan orang Saudi. Kita bakar dulu nanti ya. Di sini Bapak Ibu tanahnya subur yang tidak sama dengan kita. Kalau di Mekah itu tanahnya tandus yang tidak ada pepohonan, hanya ada pohon Soekarno. Tapi besok Bapak Ibu bisa lihat pohon Soekarno di kota Mekah. Tapi Bapak Ibu walaupun di kota Mekah ini tanahnya tandus dan gunungnya sangat banyak sekali terbuat dari batu-batuan, tapi daya tariknya Masya Allah di sana banyak sekali tempat pejabat. Di antaranya ada di tempat Munazam, Syekh Ismail, dan kemudian Maqam Ibrahim. Dan di sini Bapak Ibu tempat kegiatan yang dimana, yaitu adalah tempat di Raudhah. Itulah Bapak Ibu kalau kita bahas dengan secara detail Raudhah ya. Raudhah ini adalah taman, dan itu sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW, ma baina baiti wa min dari Raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbarku dan mimbarku ini terletak dari taman-taman surga. Jadi Bapak Ibu kalau disebutkan oleh Rasulullah di surga tentunya suci. Dan insya Allah kalau kita berdoa di sana, insya Allah akan dijabahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya pokoknya Bapak Ibu jangan ragu 50 pemanah. Sedangkan Uhud di mana? Uhudnya di depan kita. Keseluruhannya ini mana Uhud semua besar. Waktu hilang mati. Bapak Ibu waktunya ingat vakum ya. Enggak Pokoknya Bapak Ibu tahan dulu
belanjanya, ya. Kita di sini niatnya adalah berziarah. Kita memberikan salam kepada syuhada Uhud, dan kemudian kita langsung menuju ke bis kembali. Karena kita melihat kondisi waktu kita, sebentar lagi kita akan masuk waktu zuhur, dan kita usahakan sholat zuhur di Masjid Nabawi. Coba diterangkan dari sini aja. Boleh terangkan? Kalau turun nanti pasti mencari mana-mana. Diterangkan di sini. Itu tadi Jabal Uhud itu ya. Dalam pertemuan kita salam dari sini ya. Jadi seperti itu. Karena nanti kalau iman-iman sana terlambat waktu sholat iman-iman di sana. Kita di sini Bapak Ibu tidak turun, kita hanyalah mendengarkan saja, mengingat waktu kita karena sudah jam 12. Jadi seharusnya kita sholat zuhur di Masjid Nabawi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah ini, kaum muslimin sudah mendapatkan kekalahan pada musibah. Pada saat perang, Uhud itu rupanya belum selesai. Kaum diserang kembali oleh orang keberhasilan kota Mekah. Jadi perang Khandaq ini Bapak Ibu adalah sebenarnya perang Khandaq. Ya, paritnya sudah. Paritnya ini artinya luka. Ya, jadi makanya sekarang ditutup. Kalau nggak ditutup maka kita masih juga terjadi. Karena di sini Bapak Ibu sudah kawasan digali oleh pada saat diusulkan oleh Salman Al-Farisi dari Persia. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah diberikan kita akan dikumpulkan oleh orang-orang yang beriman, juga dikumpulkan kepada syuhada. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu lihat di sebelah kiri kita, itulah tempatnya yang sama pagarnya dengan Maqbarah Baqi di Madinah. Itulah tempatnya ada kabarnya makamnya. Kita Bapak Ibu di sini kita tidak boleh berbicara takut, karena kalau di sini kalau ada orang takut yang ditangkap, semua berbeda dengan kita dikira nanti kita. Ya, kalau kita mazhabnya Syafi'i, jadi tidak apa-apa kalau kita takut di Indonesia. Tapi kalau di sini ditangkap oleh polisi. Baik Bapak Ibu sudah tahu di mana tempat pasukan pemanah tadi, di Jabal Rumah 50 pemanah. Ini membalas dendam, ini memberani kembali untuk masuk pada tahun ke-3 Hijriah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu pada saat itu Rasulullah kaum muslimin Madinah ada mempunyai mata-mata yang mata-matai penduduk kota Mekah, dan dikabarkan oleh mata-mata tersebut bahwasannya orang kaum Quraisy kota Mekah ini akan ingin menyerang kembali, ingin membalas dendam atas kekalahan di perang Badar. Di saat itulah Bapak Ibu Rasulullah menerima surat kabar dari mata-mata tersebut, dan Rasulullah tidak langsung membacanya, dibaca oleh para sahabatnya. Pada saat itu bahwasannya apa yang telah direncanakan oleh orang kafir Quraisy kota Mekah ini semangat akan memerangi kembali, yaitu ingin membalas dendam atas kesalahan di perang Badar. Maka pada situ Rasulullah mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya. Pada saat perusulan pertama Rasulullah mengusulkan
bahwasanya Rasulullah mengusulkan lebih baik nanti ketika perang Uhud dilaksanakan di dalam kota Madinah saja. Ini usulan Rasulullah disepakati oleh orang munafik kota Madinah. Dia setuju dengan apa yang diusulkan oleh Rasulullah, tapi dengan niat tujuan lain. Dia ingin menghancurkan orang Madinah. Ya, tujuannya dia merasakan kesedihan di dalam kesedihan yang sangat pada itu. Yaitu adalah pesuruh dari katanya adalah Wahsi, ialah budak dari Umayyah. Ayat ada ada halo Betul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang agung perang Jabal Uhud ini melawan kaum muslimin dengan angka perang pertama kali, bukan orang muslim kalah, tapi musibah ini di sebelah kanan kita ini Bapak Ibu ya, bukan ini adanya sekarang, ini dibuat oleh orang Madinah, tidak mempunyai sejarah ya. Dibuat sama seperti di Indonesia, kalau buat air mancur buat tanah biar bagus dipandang segala. Sejatinya bukan ya, bisa dilihat ya, sama dengan Indonesia. Di sini tanahnya subur, berbeda beda dengan di kota Mekah. Jadi kita bisa melihat kita mau tumbuh kurma lama di sini, alhamdulillah subur karena di sini atas doanya dari Rasulullah. Kalau di kota Mekah itu doanya melalui lisan Nabiullah Ibrahim. Jadi di sini sangat aman sekali dan aman. Dan kita rasakan nanti ketika kita berharap mudah-mudahan kita bisa melihat. Kita di sini tidak turun, kita hanya melintasi saja karena masjid Qiblatain ini tidak mempunyai keutamaan, hanya mempunyai nilai sejarah saja. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid Qiblatain ini sesuai dengan artinya masjid yang mempunyai dua arah kiblat. Arah pertama mengarah ke arah Masjidil Aqsa, yang kedua mengarah ke arah Masjidil Haram. Itu Rasulullah sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiblatnya menjadi benar, yaitu Masjidil Haram. Disambutlah Bapak Ibu Rasulullah 16 bulan Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiblatnya langkah ke arah Masjidil Haram. Alhamdulillah Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat zuhur melaksanakan sholat 2 rakaat maupun 3 rakaat. Rasulullah di situ datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril langsung ke arah Masjidil Haram. Dan di situ ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang betul-betul mengikuti ajaran Rasulullah dan mana yang pura-pura mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada saat itu Rasulullah bersemangat Allah menunjukkan Maka Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya Pak Supir kasihan tadi berkata yang mau beli minyak silahkan ya. Ini menunjukkan khasiatnya dibuat kalau ya untuk tutup kalau ya tutup boleh aman. Ini dapat harganya kalau untuknya 50 kalau 15 10 rial. Kalau uangnya 10 rial. Jadi kalau uang Indonesia 40.000. Kalau kita pakai uang bayar aja.
menjaga pokok ini di luar tempatnya di Jalan sebagai yang mengatakan kebenaran Allah lalu mengatakan dari jangan media ini juga biasa pada pertengahan jalan ini stasiun tadi menggunakan keterangan tersebut dan pada pertengahan jalan juga dipastikan ini bertolak arah hingga terjadi kembali semangat orang muslim baginya. Tapi subhanallah bertajuk pada yang itu ini diinvestasikan dari pemikiran pemimpin kecuali saya tidak menetapkan untuk turun hari. Jadi bisa dibilang bertajuk Rasulullah memberikan untuk pasukan kemenangan dengan kemenangan diberangkat sambil menunggu kedatangan orang kaum muslimin, orang-orang tanpa pikiran kebanyakan kaum muslimin menunggu di desa Uhud. Akhirnya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala telah berhadapan. Mulailah peperangan pertama ini mau dimenangkan oleh kaum muslimin, tapi dengan disengaja oleh Khalid bin Walid pasukan berkuda, dia membelok arah dan menyerang dari belakang ke pasukan kafir Quraisy kota Makkah. Jadi insyaallah besok kita nanti sore setelah Ba'da Asar kita